Segala puji bagi Allah Jalla Jalaluh, pencipta bumi dan langit-langit. Allah lah yang membentangkan kebaikan-kebaikan. Dialah yang memberikan dan menurunkan berkah. Dialah yang luas rahmatnya. Dialah yang mengampuni kesalahan-kesalahan dan mengabulkan doa-doa. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-mab'uthi rahmatan lil alamin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, semoga salawat, salam, berkah dan nikmat senantiasa Engkau curahkan untuk hamba kekasih-Mu, untuk baginda Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam, untuk keluarga beliau, untuk istri-istri beliau, untuk putra-putri beliau, dan untuk seluruh sahabat Nabi. Semoga Allah meridai kita bersama mereka. Amma ba'd. Haibati fillah, janji Allah itu pasti benar. Itu yang akan kita bincangkan pada hari ini. Ketika seorang berjanji, maka janji dia itu akan terpenuhi karena dua hal. Yang pertama, karena dia memang jujur. Yang kedua, karena dia mampu menepati janjinya. Orang yang lemah, yang tidak memiliki kemampuan untuk menepati janjinya, wajar. Dia tidak akan mampu menepati janjinya. Karena dia memang lemah. Tidak memiliki kekuatan. Tidak memiliki kekuasaan. Dan orang yang dusta akan ingkar janji. Dan janji yang paling benar, yang pasti akan ditepati dan ditetapi, itu janji Allah Azza wa Jalla. Kenapa? Karena Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Allah mampu untuk menepati janjinya. Dan Allah Azza wa Jalla, Maha Suci Allah dari kedustaan. Di dalam Al-Quranul Karim ada berita dan ada perintah. Berita yang Allah sampaikan pasti benar. Kalau itu tentang masa lalu atau tentang masa yang akan datang, atau berita itu tentang janji Allah, pasti benar dan pasti Allah tepati. Kalau itu tentang perintah, pasti perintah Allah maslahat buat kita. Allah Azza wa Jalla berfirman di surat An-Nisa ayat 112. Coba dibuka Qur'annya. Mumpung semua nih kita kajian, semuanya duduk di rumahnya sambil santai, sambil minum kopi. Yang seharusnya kita kajian di masjid, menanti turunnya malaikat-malaikat, menanti turunnya rahmat Allah, sakinah. Tapi terpaksa kita kajian jarak jauh. Nah, kita lihat nih, Allah berfirman di surat An-Nisa, maka dibuka, disiapkan Qur'annya. Karena janji-janji Allah ini banyak disebutkan di dalam Al-Quranul Karim. Dan berulang kali kita membaca janji tersebut. Namun kadangkala kita tidak menghayati janji tersebut. Kata Allah, "Walladzina amanu wa 'amilus shalihat sanudkhiluhum jannatin tajri min tahtihal anhar khalidina fiha abada wa'adallahi haqqan
Wa man asdaqu minallahi qila. Dan orang yang beriman dan mengerjakan amal kebajikan, kelak akan kami masukkan ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Dan janji Allah itu benar. Siapakah yang lebih benar perkataannya daripada Allah? Wa man asdaqu minallahi qila. Siapakah yang lebih benar perkataannya daripada Allah? Ahibati fillah, kita percaya nggak sama janji Allah? Mungkin lisan kita mengatakan percaya, tapi ada pengaruh dari lingkungan sekitar kita, dari dunia yang begitu memukau, sehingga kita lebih percaya dengan janji-janji iblis daripada janji Allah. Di surat Adz-Dzariyat ayat 5, Allah Azza wa Jalla berfirman. Apa kata Allah? Innama tu'aduna la sadiq. Sungguh apa yang dijanjikan kepadamu pasti benar. Sebuah kepastian, jamaah. Jamaah rahimakumullah, masih banyak ayat-ayat lainnya yang di situ Allah menekankan bahwasanya janji Allah pasti ditepati. Tentunya buat orang-orang yang yakin dan beriman, dia akan berusaha menjalankan apa yang Allah janjikan. Allah turunkan Al-Quranul Karim. Coba dibuka surat Qaf. Surat Qaf ayat 45. Apa kata Allah Azza wa Jalla berkaitan dengan janjinya yang Allah sebutkan dalam Al-Quranul Karim? Nahnu a'lamu bima yaqulun wa ma anta alaihim bijabbar fadzakkir bil qur'ani man yakhafu wa'id. Kami lebih mengetahui tentang apa yang mereka katakan, dan engkau Muhammad sallallahu alaihi wasallam bukanlah seorang pemaksa terhadap mereka. Maka berilah peringatan Al-Quran kepada siapapun yang takut kepada ancamanku. Kepada janji Allah. Allah berjanji, Allah mengancam. Itu janji. Janji Allah ada yang berupa ancaman, ada yang berupa kabar gembira. Dan Nabi SAW dicaci maki oleh kaumnya, dihina ketika menyampaikan agama Allah ini. Beliau ingin umatnya itu semuanya masuk surga, sallallahu alaihi wasallam. Beliau ingin semuanya dapat hidayah. Maka Allah katakan, wa ma anta alaihim bijabbar. Engkau diutus bukan untuk memaksa mereka. Engkau sampaikan kepada mereka. Fadzakir bil Qur'an. Berilah peringatan dengan Al-Quran ini. Al-Quran ini salah satu namanya Al-Dzikr, peringatan. Yang orang-orang musyrikin menghina Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam, yang memberikan peringatan dengan Al-Quran. Apa kata mereka? Ya ayyuhalladzi nuzzila alaihi dzikru innaka lamajnun. Wahai yang diturunkan kepadanya az-zikr, peringatan, engkau itu gila. Itu kata orang-orang musyrik. Dan masih ada sampai zaman sekarang ini yang mengabaikan peringatan-peringatan Al-Quranul Karim.
janji-janji, ancaman-ancaman yang ada di alamnya, yang ada di dalamnya dianggap omong kosong. Jamaah rahimakumullah. Ana ingin mengajak semua untuk merenung. Sesungguhnya Allah Azza wa Jal ketika menciptakan bumi ini, Allah tancapkan gunung-gunung di sana. Allah bikin sungai-sungai mengalir di sana. Allah tumbuhkan tumbuh-tumbuhan. Allah ciptakan binatang-binatang. Lalu Allah turunkan manusia untuk tinggal di bumi ini. Untuk apa Allah jadikan bumi ini tempat untuk beramal, untuk bekerja, untuk berusaha, untuk berupaya agar mereka mendapatkan janji Allah Azza wa Jalla. Ketika seorang muslim memikirkan masa lalu dia, dulu aku seperti apa? Dulu aku bagaimana? Pikirkan tentang masa kecilnya. Kemudian sekolah dia, masa remaja, masa dewasa. Sekarang juga dia pikirkan, dia sebagai apa sekarang? Ngapain dia hidup di muka bumi ini? Kemudian tatkala dia berpikir ke masa depan, aku menjadi apa ya? Orang selalu ditanyain sama orang tuanya, sama gurunya, mau jadi apa engkau nak? Cita-citamu apa? Kalau dia berpikir sampai kematian dia, maka poinnya satu, ternyata selama ini dia bekerja untuk mendapatkan janji. Untuk meraih janji Allah Azza wa Jal. Selalu dikatakan kalau engkau kerja keras, pasti sukses, pasti berhasil. Ada janji Allah Azza wa Jal. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Dan orang-orang yang bersungguh-sungguh di jalan kami, niscaya kami akan berikan petunjuk kepada mereka untuk terus berjalan di atas jalan Allah Azza wa Jalla. Wa innallaha lama'al muhsinin. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang berbuat baik. Jamaah rahimakumullah, ketika kita tahu yang kita lakukan adalah memang untuk meraih sesuatu yang dijanjikan. Coba lihatlah orang yang ingin menjadi ingin jabatannya naik lah. Jangan itu. PNS. Pernah melihat PNS yang bayar, yang menyogok? Pernah melihat orang-orang yang akhirnya menyuap? Apa sih yang mereka inginkan? Mereka ingin sesuatu yang dijanjikan. Kalau engkau beri aku sekian, aku kasihin kepadamu. Engkau bayar sekian, engkau nanti jadi PNS. Engkau nanti jadi polisi, engkau nanti jadi tentara, engkau nanti diterima. Ada iming-iming tersebut, ada janji-janji tersebut, sehingga orang berbuat untuk mendapatkan itu janji. Kalau kita berbicara tentang janji Allah, apa sih yang Allah janjikan kepada kita? Sehingga kita perlu mendengarkan janji-janji Allah. Kalau bisa mencatat, Allah janji, kita ini senang banget kalau dijanjikan jamaah. Nanti ya kalau kamu bisa ini, ayah kasih ini. Itu janji. Kita bahagia melihat tuh anak-anak ketika dijanjikan oleh orang tuanya, kalau kamu hafal Quran 1 juz, ayah kasih sepeda. Semangat dia.
Udah 1 juz, nanti kasih janji lagi. Nak, kalau engkau juara 1 nak di sekolahmu, ayah berangkatin umroh. Janji. Kalau untuk janji yang sepele itu kita peduli dan ternyata itu memotivasi kita untuk beramal, untuk bekerja, untuk berupaya, bagaimana dengan janji-janji Allah Azza wa Jalla? Jemaah, kita melihat orang-orang yang mati, tutup umur di kuburan, tutup benar-benar dikunci dia di sana. Maka di sini kita akan tahu bahwasanya Allah kasih rizki sama kita, Allah kasih kehidupan sama kita. Kemudian kelak kita akan mati, kemudian kelak kita akan dibangkitkan agar janji Allah itu terpenuhi. Kita ini sodako, kita ini sholat ke masjid, orang berangkat umroh. Bayangkan sekarang berapa ribu, berapa ratus ribu orang yang keluar duit mau berangkat umroh, nggak berangkat umroh. Kenapa dia keluarkan itu duit? Dia percaya sama janji Allah. Ahibati fillah, apa janji Allah? Kita akan bahas nih beberapa janji Allah SWT. Yang pertama, Allah telah berjanji bahwa Allah akan membangkitkan kita setelah mati. Allah akan membangkitkan anak, antum, bapak kita, nenek kita, semua ciptaan Allah akan Allah bangkitkan. Kemudian Allah akan berikan balasan. Jadi dibangkitkan, Allah akan berikan balasan atas apa yang mereka kerjakan. Kalau baik, Allah balas baik. Kalau buruk, maka Allah balas dengan keburukan. Allah akan balas semua amalan kita, yang besar dan yang kecil. Itu janji Allah Azza wa Jalla. Yang menurutmu remeh, akan Allah berikan balasan. Coba dibuka Qur'annya di surat Al-Anbiya ayat 47. Surat Al-Anbiya ayat 47. Apa kata Allah? وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَإِنْ كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا وَكَفَى بِنَا حَاسِبِينَ. Yang artinya, dan kami akan memasang timbangan-timbangan yang tepat, yang adil pada hari kiamat. Maka tidak seorang pun dirugikan walau sedikit, sekalipun hanya seberat biji sawi. Pasti kami mendatangkannya. Lihat, Allah katakan pasti kami mendatangkannya. Mendatangkan pahala balasan untuknya. Dan cukuplah kami yang membuat perhitungan. Tuh, Allah berjanji kelak akan dibangkitkan semuanya. Timbangan itu akan ditegakkan. Apapun yang kau kerjakan akan ditimbang. Mungkin kau berbuat sesuatu, kelelahanmu, keringat yang mengucur, rasa capek, rasa lapar, talham yahammahu, sampai perasaan cemas yang ada pada dirimu itu akan menghapuskan dosa-dosa. Itu akan ditimbang nanti. Itu janji Allah Azza wa Jalla. Dan Quran penuh dengan janji-janji yang menguatkan bahwa hal ini pasti terjadi. Coba di surat Al-Kahfi ayat 21. Surat Al-Kahfi ayat 21. Apa kata Allah Azza wa Jalla? Wa kadzalika
a'tharna 'alaihim liya'lamu anna wa'dallahi haqq wa anna as-sa'ata la raiba fiha. Nih sampai sini. Dan demikian pula kami perlihatkan manusia dengan mereka, tuh Ashabul Kahfi ketika dibangkitkan. Untuk apa? Kata Allah, agar mereka tahu bahwa janji Allah benar dan bahwa kedatangan hari kiamat itu tidak ada keraguan di dalam. La raiba fi. Masih ada yang ragu. Kalau kita lihat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam terus mengajak umatnya agar percaya dengan adanya hari kebangkitan, agar yakin dengan janji-janji Allah Azza wa Jalla, bahwa Allah tidak pernah mengingkari janjinya. Tapi memang muncul manusia-manusia yang mungkin pakaiannya pakaian Muslim, Masya Allah, KTP-nya Islam, syahadat, mungkin haji, hajah. Tapi ketika berbicara menunjukkan bahwa dia nggak yakin dengan janji Allah Azza wa Jalla. Nah, di surat Fatir atau surat Jathiyah, jemaah. Surat Jathiyah ayat 32. Apa kata Allah Azza wa Jalla? Ayat 32, Al-Jathiyah ayat 32. Kata Allah Azza wa Jalla, mana udah dapat? Masya Allah, bentar jamaah. Nah, di ayat 32 Allah mengatakan tentang manusia-manusia yang tak percaya sama janji Allah. Wa idza qila inna wa'dallahi haqq was-sa'atu la raiba fiha qultum ma nadri mas-sa'ah inna dhunnu illa dhanna wa ma nahnu bimustaiqinin. Dan apabila dikatakan kepada mereka, kepadamu, dikatakan kepada Nabi SAW, sungguh janji Allah itu benar dan hari kiamat itu tidak diragukan adanya. Kamu menjawab, yakni orang-orang kafir. Apa kata mereka? Mana dri, kami tidak tahu apakah hari kiamat itu. Kami hanyalah menduga-duga saja dan kami tidak yakin. Jemaah rahimakumullah, apa yang menyebabkan mereka nggak yakin? Allah sebutkan di surat Fatir ayat 5. Di surat Fatir ayat 5 Allah Azza wa Jalla mengatakan, ya ayuhan nas inna wa'dallahi haq. Wahai manusia, sungguh janji Allah itu benar. Fala taghurrannakumul hayatud dunya wa la yaghurrannakum billahil gharur. Maka janganlah kehidupan dunia memperdayakan kamu, dan janganlah setan yang pandai menipu memperdayakan kamu tentang Allah Azza wa Jalla. Ternyata yang menyebabkan kita nggak percaya sama janji Allah, dunia. Yang kedua, setan. Tapi jamaah, janji Allah itu pasti. Bahkan Allah menamakan janjinya itu, hari ditepati janji itu dengan wal yaumil mau'ud. Di surat Al-Buruj ayat 1 dan 2
Allah Azza wa Jalla mengatakan wassama, ayat 1 dan 2. Wassama'i dzatil buruj wal yaumil maw'ud. Kata Allah, demi langit yang penuh dengan gugusan bintang, dan demi hari yang dijanjikan. Ada hari yang dijanjikan. Antum lihat bagaimana manusia dengan hari yang dijanjikan. Ketika dijanjikan dia akan menjadi presiden umpamanya, dia akan menjadi gubernur, dia akan menjadi bupati. Nanti itu biasanya dikatakan janjinya tanggal sekian, tanggal sekian. Bagaimana persiapan dia untuk meraih itu janji? Apakah kita ada persiapan untuk meraih janji Allah Azza wa Jalla? Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu mengatakan wa'ada ahlas sama wa ahlal ardi an yajtami'u fihi. Allah berjanji kepada penghuni langit dan penghuni bumi bahwa mereka akan dikumpulkan pada hari itu. Jadi sejatinya kalau kita lihat manusia yang lalai, yang tidak peduli sama janji-janji Allah ini, yang pertama dunia. Alhaakumut takatsur, terus cari dunia. Sekarang antum mikirkan kesehatan antum. Nggak berani keluar rumah. Tidak bisa menikmatin ada tempat-tempat wisata yang orang-orang sudah mendaftar untuk ke tempat tersebut. Kenapa engkau nggak berangkat? Berangkat sana. Tinggalkan rumahmu. Bukankah engkau ingin bersenang-senang dengan uangmu? Dengan kekayaanmu? Kenapa engkau nggak berangkat? Kau takut, kau cemas. Semua orang ketakutan. Bahkan pemerintah menutup tempat-tempat tersebut. Ahibati fillah. Ya, perhiasan dunia ini begitu menyilaukan. Nih, kalau bicara investasi dunia, kenapa orang-orang kok percaya naruh uangnya di bank? Dia taruh duit di sana. Dia katakan ini tempat paling aman. Apalagi dijanjiin riba nanti. Dapat keuntungan sekian, sekian, sekian. Dia deposit duitnya. Percaya dia. Lupa sama janji Allah. Dikatakan riba ini mengantarkan ke neraka. Allah mengumumkan perang. Allah melaknat pelaku riba. Tapi tetap dikerjakan. Engkau lebih percaya sama janji siapa? Sama janji Allah? Enggak. Makanya kehidupan dunia ini benar-benar menipu. Bandingkan sekarang. Orang bersedekah dengan orang investasi untuk dunianya. Kebanyakan orang itu investasi untuk dunianya jauh lebih besar daripada sedekah yang dia berikan. Apa penyebabnya? Allah janji loh. Engkau percaya enggak Allah janji? Allah berjanji akan melipat gandakan uangmu. Nanti balasannya di hari akhir. Iya. Ahibati fillah. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau sedang melewatin pasar dari arah Kuba menuju ke kota Madinah. Lewat pasar kita tahulah
apa yang dikerjakan manusia di pasar. Teriak-teriak menawarkan barang dagangannya. Mereka saling bersaing untuk mendapatkan pelanggan. Mereka mencari keuntungan. Lagi lewat, Nabi melihat ada seekor bangkai anak kambing yang dibuang oleh pemiliknya. Maka Nabi memanfaatkan kesempatan itu untuk mengingatkan mereka dengan janji Allah Azza wa Jalla. Maka diambil tuh telinganya kambing, anak kambing yang cacat itu dipegang. Nabi lalu berteriak seperti orang yang menjual sesuatu. Beliau mengatakan, ayyukum yuridu hadha bidirhamin. Siapa yang mau? 1 dirham. 1 dirham. Siapa yang mau? Ditawarkan sama Nabi SAW. Orang-orang yang di pasar, mereka tentunya mendengar suara Nabi SAW. Para sahabat Nabi jadi peduli dan perhatian kepada suara Nabi SAW. Nabi jualan apa? Para sahabat nggak ada yang mau. 1 dirham nggak ada yang mau. Lalu kata Nabi SAW, baik, kalau nggak ada yang mau, siapa yang mau gratis? Gratis nih, ambil nih gratis, bawa pulang, nggak usah bayar. Para sahabat bingung. Ya Rasulullah, lau kana hayyan kana asak. Dia itu, nih anak kambing ini, kalau hidup dia itu cacat. Gimana dia sudah jadi bangkai? Siapa yang mau? Siapa yang mau bangkai cacat lagi? Lalu Nabi SAW mengingatkan para sahabatnya. Beliau mengatakan, la dunya ahwanu alaikum, ahwanu alallahi min hadha alaikum. Kalian tahu, dunia itu lebih hina di sisi Allah daripada bangkai anak kambing cacat ini di hadapan kalian. Kita yang rebutan cari dunia, kita yang rebutan menumpuk harta, kita yang berlomba-lomba untuk pamer, untuk bergaya dengan apa yang dimiliki. Gak ada artinya dunia ini. Tapi ternyata itu yang membuat banyak orang lalai dengan janji-janji Allah Azza wa Jalla, sehingga terlena mereka. Mereka sibuk mencari uang, sibuk mengumpulkan harta. Maka dalam Al-Quran Allah ingatkan tentang hakikat kehidupan dunia ini dan tentang hakikat kehidupan akhirat. Ahibati fillah, maka diperlukan ilmu tentang Allah dan janjinya, dan tentang dunia dan isinya. Di surat Al-Qasas, di surat Al-Qasas ayat 61, Allah Azza wa Jal berfirman, afaman wa'adnahu wa'dan hasana fahuwa laqih kaman matta'nahu mata'al hayatid dunya thumma hum yawmal qiyamati minal muhdarin. Maka apakah sama orang yang kami janjikan kepadanya suatu janji yang baik, yakni surga, lalu dia memperolehnya dengan orang yang kami berikan kepadanya kesenangan hidup duniawi,
Kemudian pada hari kiamat dia termasuk orang-orang yang diseret ke dalam neraka. Sama jemaah. Wallahi jemaah. Semua kenikmatan dunia ini, kata Nabi SAW, biar kita bisa membandingkan. Ini janji Allah. Ini kenikmatan dunia yang membuat kita lupa menjanji Allah Azza wa Jalla. La mawdi'u sauti ahadikum, tempat untuk meletakkan cemeti. Orang tuh kadang-kadang naik kuda butuh pecut untuk kudanya atau untuk kendaraannya pada waktu itu. Tempat untuk meletakkan cemeti di surga. Khairun minad dunya wa ma fiha, lebih baik dari dunia dan isinya. Tempat itu lebih baik dari dunia dan isinya. Jadi apa artinya kehidupan dunia? Engkau punya tanah seluas 1000 hektar. Ana punya tanah seluas 100.000 hektar. 1 juta hektar. Dibandingkan dengan satu tempat di surga, itu lebih baik dari semua yang kau miliki. Makanya mengenal hakikat dunia dan mengenal janji Allah Azza wa Jalla membuat kita jadi sadar. Rasulullah SAW menjelaskan nih, kita melihat di dunia ada orang yang susah. Nah, ya kalau sekarang mungkin yang kerja harian susah. Kerja harian Ustadz nggak boleh kerja. Kondisinya istri sedang hamil, mau ngelahirkan. Fulus nggak ada. Makanan di rumah stok tinggal sedikit. Bingung dia. Taib, kata Nabi SAW, yu'ta bi an'ami ahlil ardi. Taib, ana mulai dengan yu'ta bi asyaddi ahlil ardi bu'san yaumal qiyamah. Min ahlil jannah, akan didatangkan orang yang hidupnya paling susah di dunia, tapi dia penghuni surga. Dia termasuk orang yang percaya dengan janji Allah Azza wa Jal. Dia didatangkan di sidang. Kemudian fayughmasu fil jannati ghamsa. Kemudian nih orang dimasukkan ke surga, dicelupkan ke surga. Satu celupan, bukan tinggal di surga. Bukan suruh tinggal di surga 2 jam, 3 jam, 4 jam, 24 jam lah. Enggak. Cuma beberapa detik. Orang kalau dicelupin itu, masuk, kemudian keluar. Dicelupin. Kemudian dikeluarin. Ini orang paling susah. Lalu ditanyakan kepada dia, hal ra'aita bu'san qat? Hal marra bika bu'sun qat? Hei manusia, ini orang paling susah. Engkau pernah susah nggak hidupnya? Engkau pernah melewatin kesusahan? Ada masa-masa sulit dalam kehidupanmu? Engkau pernah nggak merasakan seperti itu? La ya Rabb, wallah ya Rabb, nggak ada. Nggak pernah aku melihat kesusahan, ngelewat aja nggak pernah. Setelah dicelupkan ke surga, semua kesusahan, semua kelelahan, semua kesulitan yang dia hadapi hilang semuanya. Allah janji. Sebaliknya, akan didatangkan bi an'ami ahlil ardi min ahlin nar. Akan didatangkan orang yang paling nikmat hidupnya di dunia, tapi dia divonis masuk neraka. Jangan ditanya tentang rumahnya orang ini. Nggak pernah dia merasa lapar mungkin. Semua yang dia inginkan dia bisa beli. Mobil paling mahal dia milikin. Perempuan paling cantik bisa dia beli.
apa aja dia sudah bisa menikmatinya di dunia. Nanti dicelupin ke neraka karena dia termasuk orang yang berhak masuk neraka. Dicelupin ke neraka, ghamsa. Satu celupan jamaah. Makanya buat teman-teman yang hidupnya berbahagia, ingat sama janji Allah. Jangan sampai lupa. Ada yang mengatakan hidup itu cuma sekali, nikmatin. Masa muda nikmatin, nanti dicelupin ke neraka. Satu celupan, bukan 1 jam, bukan 10 menit, bukan 5 menit, satu celupan. Pernah ngeliat ikan dicelupin terus dikeluarin? Masak ikan, masak minyak tuh, minyak goreng yang banyak, terus celupin itu ikan, sereng, terus keluarin langsung. Lalu orang ini ditanya, hal ra'aita na'iman qat? Hal marra bika na'imun qat? Engkau pernah melihat kenikmatan enggak? Engkau pernah merasakan kenikmatan enggak? Engkau pernah melewatin kenikmatan? Apa kata orang ini? La wallahi ya Rabb, ma ra'aitu na'iman qat. Enggak ya Allah, aku enggak pernah melihat kenikmatan. Lewat aja enggak pernah. Kenapa? Janji Allah. Ahibati fillah, orang-orang yang berilmu dan beriman itu percaya dengan janji Allah, dan itu yang memotivasi dia untuk datang ke kajian, ya. Di surat Ali Imran ayat 9. Di surat Ali Imran ayat 9 ketika Allah menyebutkan, coba dibaca ayat 9 dan ayat 8-nya jamaah. Ayat 8 dan 9. Nih. Lihat bedanya orang berilmu plus iman tentunya dengan orang yang nggak berilmu. Tuh doanya mereka apa? Di ayat 8 Allah menceritakan tentang doa mereka. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana innaka jami'un nasi liyaumin la raiba fih innallaha la yukhliful mi'ad. Mereka berdoa, wahai Rabb kami, janganlah engkau condongkan hati kami kepada kesesatan setelah engkau berikan petunjuk kepada kami, dan karuniakanlah kepada kami rahmat dari sisimu, sesungguhnya engkau maha pemberi. Wahai Rabb kami, engkaulah yang mengumpulkan manusia pada hari yang tidak ada keraguan padanya. Sungguh Allah tidak menyalahi janji. Ahibati fillah, Allah tidak pernah ingkar janji. Allah berjanji mengabulkan doa. Dan kita sudah merasakan berapa banyak doa-doa kita yang dikabulkan oleh Allah Azza wa Jalla. Allah perintahkan kepada kita berdoa. Ud'uni astajib lakum. Mintalah kepada aku pasti. Dan kita merasakan. Maka hari ini saatnya kita berdoa. Memohon kepada Allah Azza wa Jalla. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika perang Uhud 300 belasan melawan 1000 orang kira-kira, Nabi angkat tangan. Apa kata Nabi alaihi salatu wassalam dengan penuh keyakinan? Allahumma anjiz wa'daka alladhi wa'adtani. Ya Allah, janjimu kepadaku tepati ya Allah. Janjimu kepadaku tepati ya Allah.
Allahumma intuhlak hadhil isabah. Ya Allah, kalau kelompok ini binasa, lan tu'bad fil ardi ba'dal yaum. Kau nggak akan disembah lagi di muka bumi. Ya Allah, janjimu ya Allah. Itu Abu Bakar Siddiq. Beliau yang berulang-ulang mengembalikan selendang Nabi SAW, mengatakan, ya Rasulullah, Allah pasti mengabulkan doamu dan Allah pasti menepati janjinya. Dan Allah tepati. Tinggal kitanya percaya nggak sama janji Allah Azza wa Jal. Kata Nabi SAW, yang baca doa Bismillah alladzi la yadhurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama wa huwa sami'ul alim, yang baca itu di pagi hari 3 kali, dijaga sama Allah sampai petang. Percaya nggak sama janji itu? Kalau percaya baca, bukan hanya dengan lisan, tapi hati yang meyakini. Tapi Ustaz, ana baca Ustaz, ana rutin baca itu, tapi kok ana kena musibah. Nah, bisa jadi ketika engkau membaca tidak dengan hati, engkau hanya kejar target supaya cepat selesai zikir pagimu. Hayati la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama wa huwa sami'ul alim. Ketika baca qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq. Tuh, katakan aku berlindung dengan Rabbul Falaq dari kejahatan semua ciptaan Allah Azza wa Jalla. Allah janji. Kemudian jamaah, Allah berjanji kepada orang-orang yang beriman dan beramal soleh untuk diampuni dosa-dosanya dan dikasih balasan. Allah berjanji, kita selalu berbuat dosa. Anak, antum, keluarga kita selalu berbuat dosa. Mau jaga seperti apa, tetap Ustaz. Tapi Allah janji akan berikan ampunan. Di surat Al-Maidah ayat 9, Allah mengatakan, wa'adallah alladzina amanu wa amilu salihat lahum maghfiratun wa ajrun azim. Allah telah menjanjikan kepada orang-orang yang beriman dan beramal soleh bahwa mereka akan mendapatkan ampunan dan pahala yang besar. Wa'adallah, Allah berjanji. Maka kita nggak boleh putus asa. Mungkin kau berbuat dosa, terlalu besar dosa yang kau lakukan. Tapi ingat, kalau engkau beriman dan engkau beramal soleh, engkau kembali kepada Allah Azza wa Jalla, Allah berjanji akan berikan ampunan. Subhanallah jemaah. Kalau melihat ampunan Allah, antum melihat bagaimana ampunan Allah untuk yang membunuh 100 orang itu. Dia sudah membunuh 99 orang. Kemudian ditambahin dengan 1 pendeta jadi 100. Lalu dia bertanya, hali min taubah, aku masih bisa tobat enggak? Aku udah bunuh 100 orang. Aku masih bisa tobat enggak? Wa man ladzi yahulu bainaka wa bainat taubah. Apa yang menghalangimu dari pintu tobat? Allah janji, engkau cuma tinggal di kampung yang jahat, pindah, hijrah mati, Masya Allah. Apa yang Allah janjikan Allah berikan kepada dia. Dia beramal soleh, kembali kepada Allah Azza wa Jalla, Allah ampuni dosanya. Ingat dengan seorang pelacur, saqa baghiyun kalban, seorang pelacur memberi minum seekor anjing. Pelacur ngasih minum anjing, ikhlas dia memberikan minum kepada seekor anjing. Itu amal soleh. Jangan pernah meremehkan amal soleh. Faghafara fasyakallahu laha, Allah berterima kasih dengan perempuan ini, Allah ampuni dosa-dosanya. Itu janji Allah.
Dan tentunya kalau sudah diampuni sama Allah, Allah akan masukkan ke surganya. Ada apa di surga jamaah? Coba lihat di surat Taubat. Surat Taubat ayat 72. Allah Azza wa Jal menguraikan janjinya. Allah mengatakan, wa'adallahul mu'minina wal mu'minat jannatin tajri min tahtihal anhar khalidina fiha wa masakina tayyibatan fi jannati adn wa ridwanum minallahi akbar dzalika huwal fawzul azim. Yang artinya Allah menjanjikan kepada orang-orang mukmin, laki-laki dan perempuan, akan mendapat surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya dan mendapatkan tempat yang baik di surga Aden, dan keridhaan Allah lebih besar. Itulah kemenangan yang agung. Jemaah, itu janji Allah. Kalau ada orang kasih sama kita janji kasih villa, Ustadz, Masya Allah Ustadz, anak mau kasih Ustadz villa Ustadz. Nih villanya paling zen di puncak. Buat Ustadz, kuncinya, sertifikatnya, semuanya buat Ustadz. Berapa lama anak akan tinggal di sana? Sehari dalam setahun? Sepekan dalam setahun? 100 hari dalam setahun? Tanyakan kepada orang-orang yang punya villa-villa. Dalam setahun berapa hari dia tinggal di villa yang dia miliki. Supaya kita tahu janji Allah Azza wa Jal ketika Allah berjanji memberikan surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Allah katakan khalidina fiha. Mereka kekal selama-lamanya di tempat itu. Bukan hanya sehari. Orang berangkat berwisata ya, di tempat yang airnya jernih, ngelihat ikan-ikannya indah. Sepekan, 2 pekan, balik kerja lagi. Karena dia tahu dunia ini tempat bekerja, bukan tempat bersenang-senang. Mereka tahu. Ada orang yang masa mudanya kerja, masa tua jalan-jalan, tapi udah sakit-sakitan dia. Udah tua renta. Tapi nanti di surga khalidina fiha, engkau tetap muda. Umurnya 33 tahun. Allahu Akbar. Wa masakina tayyibah fi jannati adn. Rumah, Masya Allah, kita kalau ngelihat bangunan rumah bagus ini itu, berapa lama mau ditinggalin? Kalau kita bicara janji, jelas janji Allah Azza wa Jalla. Tapi kadang-kadang kita nggak percaya. Dan kemudian keridhaan Allah Azza wa Jalla jauh lebih besar daripada semua kenikmatan itu. Jamaah rahimakumullah. Ini janji Allah buat orang-orang yang beriman dan bertakwa di surat Az-Zumar ayat 20. Az-Zumar ayat 20, apa kata Allah? Lakinil ladzina attaqaw rabbahum lahum ghurafun min fawqiha ghurafun mabniyah tajri min tahtihal anhar wa'dallahi la yukhlifullahu al-mi'ad. Tetapi orang-orang yang bertakwa kepada Rabbnya, mereka mendapat kamar-kamar di surga. Di atasnya terdapat pula kamar-kamar yang dibangun bertingkat-tingkat, yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Itulah janji Allah. Allah tidak akan memungkiri janjinya. Wallahi jamaah, semangatnya orang-orang kalau dikasih janji ya, nanti insya Allah yang semangat kerjanya, yang bagus usahanya, insya Allah kita akan kasih tiket berlibur ke Maladewa, Maldives, selama 7 hari.
kasih uang saku 10 miliar. Apa yang akan dilakukan pekerja? Pekerja apa yang dia kerjakan? Allahu Akbar jamaah. Antum melihat orang-orang untuk dunia, untuk dapat bonus. Nah, kita bicara teman-teman kita yang mungkin dia taksi online, yang mungkin dia ojek online, Masya Allah. Ana sering ketemu sama mereka. Ana melihat bagaimana upaya mereka, kerja keras mereka. Kenapa? Karena ada janji. Dia mengatakan, Ustaz, Alhamdulillah Ustaz, hari ini Ana udah 7 kali ya. Insya Allah nanti kalau berapa kali dapat bonus ya, dapat ini, dapat itu. Mereka berusaha keras untuk dapat bonus, dapat janji. Subhanallah jamaah. Kalau yang mereka lakukan itu dilakukan untuk mencari janji Allah Azza wa Jal, lebih agung yang kita akan dapatkan. Berapa sih yang kau akan dapatkan? Bonusnya berapa? Sebagian pekerja-pekerja sampai meninggalkan keluarganya, merantau, berangkat ke Malaysia, ke Korea, ke Taiwan, berangkat ke Singapura, berangkat ke Timur Tengah, berangkat ke berbagai penjuru dunia, jadi pembantu sebagian di antara mereka, jadi supir sebagian di antara mereka, atau tenaga medis, atau apapun pekerjaannya. Dia lakukan semua itu karena ada janji. Janjinya, gajinya sekian. Padahal kadang-kala sebagian mereka tidak sesuai dengan kontrak, Ustaz. Ternyata ini itu. Nah, ini janji Allah Azza wa Jalla. Allah tidak pernah ingkar janji. Ahibati fillah. Adapun buat orang-orang kafir, Allah juga berjanji. Seperti yang Allah sebutkan di surat Taubat ayat 68. Ini Allah berjanji kepada orang-orang kafir dan kepada orang-orang mukmin, orang-orang muslim afwan, yang munafik. Orang pura-pura Islam. Banyak. Kalau di masa Nabi aja banyak. Sallallahu ala nabi wasallam. Gimana dengan di masa kita? Orang-orang yang hanya mencari maslahat, yang hanya berpikir perutnya dan yang di bawah perutnya. Allah berfirman di surat Taubat ayat 68. Coba dilihat. Apa kata Allah? Wa'adallah al-munafiqina wal-munafiqati wal-kuffara nara jahannama khalidina fiha hiya hasbuhum wa la'anahumullah wa lahum azabum muqim. Allah menjanjikan, mengancam, janji tapi Allah mengancam orang-orang munafik, laki-laki dan perempuan, dan orang-orang kafir dengan neraka jahanam. Mereka kekal di dalamnya. Cukuplah neraka itu bagi mereka. Allah melaknat mereka dan mereka mendapat azab yang kekal. Allahu Akbar jemaah. Itu janji Allah. Tapi mereka kafir. Mereka tidak beriman. Bukan berarti ketidakimanan mereka membuat janji itu tidak ditepati. Bahkan mereka akan merasakan. Allah Azza wa Jal ketika mengatakan tentang dunia ini yang membuat orang-orang gak percaya sama janji Allah, apa kata Allah? Di surat Alhaakumut Takatsur hatta zurtumul maqabir. Coba dibuka surat At-Takatsur. Allah Azza wa Jalla mengatakan Alhaakumut Takatsur hatta zurtumul maqabir.
كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. Apa kata Allah? Yang artinya bermegah-megahan telah melalaikan kamu sampai kamu masuk ke dalam kuburan. Nah, diangkat ayatnya. Sekali-kali tidak, kelak kamu akan mengetahui akibat perbuatanmu itu. Kemudian sekali-kali tidak, kelak kamu akan mengetahui. Sekali-kali tidak, sekiranya kamu mengetahui dengan pasti, niscaya kamu benar-benar akan melihat neraka jahim. Kemudian kamu benar-benar akan melihatnya dengan mata kepala sendiri. Kemudian kamu benar-benar akan ditanya pada hari itu tentang kenikmatan yang megah di dunia itu. Akan ngelihat nanti. Tapi orang tuh subhanallah, kalau lagi makan enak lupa bosnya dia bakal mati, bakal ditanya tentang nikmat yang kau makan ini. Ahibati fillah, orang-orang kafir, kalau kita banyakkan janji-janji Allah ini sama mereka, mereka akan ngeledekin kita. Mereka akan ngeledekin kita. Ngatakan, kalian itu apa sih? Ngatakan akan ada kiamat, akan ada surga, akan ada neraka. Emang kalian pernah ke sana? Coba dibuka di surat Saba. Surat Saba ayat 29, ayat 30. Apa kata mereka? وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِن كُنْتُمْ صَادِقِينَ. Dan mereka berkata, kapankah datangnya janji ini jika kamu orang yang benar? قُلْ لَكُمْ مِيعَادُ يَوْمٍ لَا تَسْتَأْخِرُونَ عَنْهُ سَاعَةً وَلَا تَسْتَقْدِمُونَ. Katakanlah, bagimu ada hari yang telah dijanjikan, hari kiamat. Kamu tidak dapat meminta penundaan atau percepatannya sesaat pun. Haibati fillah. Ya, tanda-tanda kiamat semakin nampak. Gedung-gedung yang tinggi di negeri-negeri Arab sana. Kemudian masjid-masjid yang megah, mewah, dihiasin oleh mereka, tapi mereka tidak memakmurkan masjid tersebut. Jemaah, nanti para malaikat itu akan mengatakan, akan menyambut orang-orang yang beriman dengan mengatakan di surat Al-Anbiya nih, ayat 103. Ayat 103, Allah Azza wa Jalla mengatakan, la yahzunuhumul faza'ul akbar. Ini buat orang-orang beriman. وَتَتَلَقَّاهُمُ الْمَلَائِكَةُ هَذَا يَوْمُكُمُ الَّذِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ. Kejutan yang dahsyat tidak membuat mereka merasa sedih. Dan para malaikat akan menyambut mereka dengan ucapan, inilah harimu yang telah dijanjikan kepadamu. Gimana nggak akan bahagia orang ini? Loh janjinya. Aku kan janji dulu sama kamu. Orang kalau janji sama kita, mau kasih mobil sama kita ya, atau mau kasih pesawat sama kita, lalu dia, Ustaz pesawatnya Ustaz, fadhal. Kebahagiaan dengan ucapan dan kebahagiaan dengan apa yang mereka terima.
Ahibati fillah, maka kita harus percaya sama janji Allah. Sabar menghadapi kondisi yang ada. Ya, kadangkala kan orang ini, Ustadz katanya Allah akan nolong Ustadz, Allah akan bantu. Ini kok udah bertahun-tahun kondisinya nggak berubah Ustadz. Allah janji akan mengabulkan doa-doa anak, akan merubah keadaan. Tapi kok sepertinya masih hidup dalam kecemasan, dalam ketakutan, dalam penindasan. Kita harus melewatin cobaan-cobaan. Kita harus melalui penderitaan. Karena kenikmatan tidak dapat diraih dengan kenikmatan. Dan barang siapa yang hidup santai, maka dia akan kehilangan waktu santai yang sebenarnya. Perbanyaklah bertasbih kepada Allah Azza wa Jalla. Tumbuhkan kesabaran di hati kita dengan banyak-banyak sholat. Wasta'inu bisabri wassalah. Kita yakin, umat Islam optimis bahwa badai akan berlalu. Yang jelas, ajal itu akan datang menjumpai kita. Tapi kita yakin janji Allah Azza wa Jalla bukan di dunia ini tempat hidup kita. Kita akan meninggalkannya, dan semoga kita semua bisa berjumpa kembali di surga Allah Azza wa Jalla. Hadza wallahu a'lam bishawab. Itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Mungkin tidak ada sesi tanya jawab. Mudah-mudahan di kesempatan lainnya kita bisa berjumpa kembali. Barakallahu fikum. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.